Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sekarang kita akan belajar tentang mapel pendidikan agama Islam, yaitu tentang berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis atau what is critical thinking? Apa sih definisi dari berpikir kritis? Berpikir kritis itu kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Jadi sebagai orang yang beriman, kita hendaklah mengimani semua firman-firman Allah, kemudian berusaha untuk memahami makna yang terkandung dan merefleksikannya ke dalam sikap dan tindakan yang positif. Inilah Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang menjelaskan tentang berpikir kritis. Di dalam surat ini kita akan belajar tentang asbabun nuzul. Membaca Quran surat Ali Imran ayat 190-191, isi kandungan dari Quran surat Ali Imran, dan juga penerapan perilaku berdasarkan surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ini Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kalian nanti bisa mencoba untuk membuka di dalam Al-Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul 'azim. Adapun terjemahannya atau arti dari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 ini adalah artinya ya. Nanti kalian bisa buka di Quran, terjemahan juga ada ya. Saya langsungkan saja ke slide selanjutnya, yaitu tentang hukum tajwid yang ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ini kita akan mencoba satu-satu artinya dulu ya. Kita akan mengartikan secara perkata ya. Inna itu artinya sesungguhnya, fi di dalam khalqis samawati penciptaan, as-samawati itu langit ya, khalqi itu penciptaan, as-samawati langit, ardi itu bumi, wakhtilafi dan pergantian, al-laili malam, wan nahari dan siang. La ayatin itu merupakan tanda-tanda li ulil albab bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yaitu orang-orang yadhkuruna yang mengingat Allah qiyaman wa qu'uda sambil berdiri, wa qu'uda dan juga dalam keadaan duduk, dalam keadaan wa 'ala junubihim dalam keadaan mereka berbaring, wa yatafakkaruna dan mereka memikirkan fi khalqis samawati tentang penciptaan langit wal ardi dan bumi. Rabbana ya Tuhanku ma khalaqta hadza batila, bahwasanya semua yang Kau ciptakan ini tiada yang sia-sia. Subhanaka maha suci Engkau, fakina ada benar, fakina lindungilah kami ada benar dari adab neraka ya. Ini tajwidnya. Saya tidak akan menjelaskan dulu karena ini nanti adalah merupakan tugas buat kalian.
Asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu perlu kita ketahui bahwasanya asbabun itu adalah sebab dan nuzul itu turun. Jadi apa sih sebab dari turunnya Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191? Ada sebabnya ya. Jadi Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191 itu ada sebab turunnya. Menurut At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Bukti-bukti kebenaran apa yang dibawa oleh Musa kepadamu?" Kemudian dijawab, "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya." Yang kedua, kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan bertanya, "Bagaimana dengan Isa?" Dijawab, "Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang yang sudah mati." Nah, dan yang ketiga, selanjutnya mereka mendatangi Rasul dan berkata, "Mintalah dari Tuhanmu agar Bukit Sofa itu menjadi emas." Maka Rasulullah berdoa dan kemudian turunlah Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 di mana mengajak mereka untuk memikirkan langit dan bumi, ya, bahwasanya jangankan gunung atau Bukit Sofa itu menjadi emas, kita saja belum pernah memikirkan tentang bagaimana penciptaannya, tentang langit dan bumi. Di langit itu ada matahari, itu yang sudah Allah ciptakan, tidak mereka pikirkan, justru malah meminta Bukit Sofa untuk menjadi emas. Jadi kemudian turunlah Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya. Quran surat Ali Imran ayat 191 menyebutkan bahwa, "Ya Tuhanku, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau." Jadi dalam ayat ini tidak ada yang Allah ciptakan di dunia ini itu adalah sia-sia, ya. Jadi bagaimana Allah menciptakan hewan yang lebih kecil dari nyamuk, itu ada manfaatnya, ya. Jadi kalau orang yang tidak beriman, mereka menganggap, buat apa sih Allah menciptakan hewan kecil seperti itu? Tapi bagi orang yang beriman, mereka percaya bahwasanya apa yang Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya, ya. Kemudian yang terakhir, ini adalah tugas buat kalian. Yang pertama, yaitu tuliskan Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian tuliskan hukum bacaan tajwid yang ada di dalam ayat tersebut. Baik itu berupa hukum nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah, ataupun bisa hukum mat, bisa juga hukum alif lam. Pokoknya yang ada hukum bacaan tajwidnya kalian bisa digarisbawahi atau mungkin ditulis kembali per kata, nanti kemudian itu hukum tajwidnya apa. Misalnya hukum bacaan idhar atau hukum bacaan mat tabi'i dan sebagainya. Dan yang ketiga, tugasnya adalah membaca Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, kemudian direkam melalui format video, ya. Jadi direkam, ada orangnya, ya, kalian membaca kemudian direkam, kemudian kirim ke WA pribadi saya. Tidak perlu dikirim ke grup biar tidak di-download oleh teman-temannya, kasihan, mungkin takut memorinya terlalu banyak, jadi langsung WA ke saya saja. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, mudah-mudahan pembelajaran pada kesempatan kali ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.